Pada tanggal 29 Agustus 2025, terjadi demo di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya di kota Makassar. Nah, demo ini tuh diikuti oleh mahasiswa, masyarakat, dan ojek online. Tujuan demo ini tuh masih tentang gaji dan tunjangan anggota DPR, serta sebagai bentuk solidaritas kepada Afan Kurniawan, ojek online yang meninggal dunia akibat ditabrak kendaraan rantis yang dikendarai Brimo. Nah, demo yang terjadi di Makassar ini memakan korban jiwa. 3 orang itu dipastikan meninggal dunia dalam insiden yang terjadi. Salah satunya itu bernama Muhammad Akbar Basri atau biasa disapa Abai. 2 lainnya itu bernama Saiful Akbar dan Sarina Wati. Abai sendiri itu profesinya sebagai fotografer di Humas DPRD Kota Makassar. Mereka bertiga ini dikenal memiliki profil yang baik di keluarga, lingkungan sekitar, dan tempat kerjanya. Bahkan salah satu korban dalam peristiwa ini yang bernama Abai itu sempat memberikan dukungan kepada Afan Kurniawan, Gojek online yang ditabrak kendaraan rantis. Dia itu mengunggah sebuah foto di Instastory-nya sebagai bentuk solidaritas untuk Afan Kurniawan. Naasnya, beberapa jam setelah itu, Abai dikabarkan meninggal dunia. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka ini meninggal dunia? Terutama si Abai ini yang sempat mengirim pesan terakhir sebelum dia itu meninggal dunia. Bersama saya M. Sarip, saksikan terus videonya. Di kota Makassar sendiri, demo itu terjadi di beberapa tempat ya, di beberapa lokasi, antaranya di depan kantor Kejaksaan Tinggi di Jalan Urip Sumoharjo dan Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan. Demo juga tuh terjadi di beberapa titik di kota Makassar ya, salah satunya di depan kantor DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel. Nah, demo yang terjadi di depan kantor DPRD ini awalnya berjalan kondusif dan damai dari pagi sampai siang hari. Namun menjelang sore dan malam hari itu terjadi gesekan antara massa dan aparat kepolisian. Massa itu berusaha masuk dan menerobos ke dalam gedung, namun berhasil dipukul mundur oleh aparat kepolisian dengan cara menyemprotkan water cannon dan gas air mata. Saat itu massa mulai terpancing ya emosinya, jadi mereka itu terus mendesak untuk berusaha masuk dan pada akhirnya berhasil memukul mundur aparat kepolisian. Massa kemudian mendobrak pagar dan mulai membakar serta merusak fasilitas gedung DPRD yang ada di Jalan Andi Pangeran Petak Rani. Di dalam gedung ini sendiri sedang ada rapat paripurna ya es. Nah, orang-orang di dalam gedung ini tuh merasa panik dan mencoba menyelamatkan diri keluar lewat pintu belakang. Termasuk Abai juga ada di dalam gedung itu. Nah, Abai ini tuh berusaha menolong dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam gedung. Saat itu gedung itu mulai dilempari bom molotov ya, yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Bahkan menurut penuturan saksi mata, Abai ini tidak menghiraukan keselamatannya demi menyelamatkan orang lain. Coba bayangin, orang sebaik ini harus ikut menjadi korban permainan politik di Indonesia. Sebenarnya si Abai bisa menyelamatkan diri ya. Dia itu udah berada di lantai bawah dan tinggal beberapa langkah lagi keluar meninggalkan gedung lewat pintu belakang. Namun dia itu masih teringat ada rekannya yang bernama Sarina Wati masih terjebak di lantai 3. Saat itu kondisi gedung tuh udah gelap ya karena listriknya padam. Selain itu api juga udah membakar sebagian gedung ya.
asap juga itu udah ada di mana-mana. Tapi Akbar ini tetap naik ke lantai 3. Sementara itu banyak orang itu mencoba menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Nah, yang lompat dari lantai 4 ini ada salah satu orang meninggal dunia. Namanya itu Saiful Akbar. Sementara Abai dan Sarinawati itu terjebak di lantai 3. Rekan-rekannya yang menyaksikan kejadian tersebut gak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu api itu hampir membakar seluruh bagian gedung ya. Dan juga pemadam kebakaran tuh gak bisa datang tepat waktu, karena kondisi jalan di sekitarnya pada saat itu tuh macet. Banyak massa masih berada di jalan, belum juga kendaraan-kendaraan yang terjebak macet. Jadi nggak bisa datang ke lokasi tepat waktu. Sebelum meninggal, Abah itu sempat mengirimkan pesan terakhir di grup WhatsApp keluarga dan staf DPRD Sulsel. Kira-kira seperti ini pesan terakhirnya. Ada juga beberapa video pendek yang dikirimkan Abai sebelum meninggal dunia. Video itu kondisinya gelap ya. Hanya ada suara Abai yang menggambarkan kalau dia itu udah dalam keadaan kritis. Nafasnya itu udah terdengar terengah-engah ya di dalam video tersebut. Saat itu juga Abai itu menggambarkan kondisi di sekitarnya ya. Dia itu udah dikepung api, jadi nggak bisa keluar dari ruangan tempat mereka terjebak. Dalam kondisi gelap dan putus asa, dia itu hanya berharap kepada Allah ya agar bisa selamat. Tapi kenyataan berkata lain. Kerabat dan keluarganya itu berusaha menghubungi ya, namun nggak ada respon. Sekitar jam 1 dini hari, tepatnya tanggal 30 Agustus, akhirnya jasad Abai dan Sarinawati itu berhasil dievakuasi. Miris ya kenapa nggak para koruptor dan orang-orang jahat aja yang ngalamin peristiwa kayak gini, malah orang yang gak berdosa ya dan gak tahu apa-apa yang menjadi korban di dalam peristiwa ini, kayak Afan Kurniawan, Abai, Sarinawati, Saiful Akbar, dan ada beberapa orang lainnya juga yang terluka dan meninggal dunia. Ya semoga mereka ini masuk surga ya serta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itulah kronologi meninggalnya Muhammad Akbar Basri atau yang biasa dipanggil Abai. Dia ini terkenal baik ya bahkan rela kehilangan hidupnya demi menyelamatkan temannya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang positif agar channel ini terus berkembang. Saya M. Sarip, bye.